Polri nyatakan hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak cocok dengan DNA anak Lisa Mariana. Diperiksa sejak pukul 10 pagi, terlapor kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS hingga sore ini masih menjalani pemeriksaan. Wakil rakyat di DPR mengaku tidak ada kenaikan gaji. Negara justru harus mengalokasikan anggaran tunjangan rumah bernilai 50 juta dan tunjangan beras 12 juta rupiah per bulan. Selamat sore saudara, saatnya Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan rekan Harjuno Pramudito di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama kami awali dari Jakarta, saudara. Bareskrim Polri mengungkap hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana tidak cocok atau non-identik. Selamat pagi. Tolong bentar. Kasih kompres di sini dulu ya. Tolong bentar kasih jalan. Kasih jalan di sebelah sini. Hasil tes DNA disampaikan setelah Bidokes Polri melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana pada 7 Agustus lalu. Hasilnya DNA Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana tidak cocok alias non-identik. Sebelumnya 11 April 2025 Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Di sini dulu ya. Tolong bentar kasih jalan di sebelah sini. Tim penyidik bersama dengan tim Dokes Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM berinisial CA. Bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Pasca Bareskrim mengungkapkan hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana tidak cocok, kini muncul nama baru yang ditemukan tim kuasa hukum Ridwan Kamil yang diduga ayah biologis anak Lisa Mariana berinisial CA. Nama itu ditemukan setelah tim kuasa hukum RK meneliti bukti yang dilayangkan pihak Lisa Mariana di pengadilan. Bukti surat yang kedua bahwa ada keterangan dari Lisa, dalam keterangan itu bahwa ayah dari anak tersebut adalah RK. Tapi setelah kami baca si bukti itu adalah namanya Dori Setiawan, bukan Ridwan Kamil. Itu jelas ya, Dori Setiawan. Sementara itu hari ini juga digelar sidang perdata gugatan Lisa Mariana di PN Bandung. Sidang beragendakan pembuktian eksepsi intervensi dari Revelino ke Lisa Mariana. Lisa dan Ridwan Kamil tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing tanpa dihadiri oleh Lisa dan Ridwan Kamil. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian eksepsi dari pihak Revelino ke Lisa Mariana. Berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Selamat pagi. 7 Agustus 2025, dua orang yang berseteru atas kasus penelantaran anak dan pencemaran nama baik, yakni Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk melakukan tes DNA. Sampel darah, rambut, dan air liur dari Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anaknya diambil untuk menguji kecocokan ketiganya.
Ridwan Kamil bilang inisiatif untuk tes DNA datang dari dirinya sebagai bentuk tanggung jawab di mata hukum. Dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Sementara pihak Lisa Mariana mempercayakan hasil tes DNA kepada polisi. Lisa berharap tidak ada rekayasa terhadap hasilnya dan prosesnya berjalan transparan. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Dari kepolisian tidak boleh kita intervensi atau menebak-nebak. Yang jelas kita masih yakin kinerja polisi pasti profesional untuk masalah tes DNA tersebut. Hari ini Bareskrim Polri menjelaskan hasil dari tes DNA Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana tidak identik. Tim kuasa hukum Ridwan Kamil mengajukan tes DNA agar bisa menjadi salah satu bukti dalam laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan RK atas terlapor Lisa Mariana. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana Bareskrim mengungkap hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Bimo Wicaksono. Jona, hasil yang sudah diketahui kan ini tidak cocok ya atau non-identik. Nah, lalu sebenarnya bagaimana penjelasan dari Bareskrim soal ini dan seperti apa jalannya kasus yang juga menyeret nama Lisa Mariana dan Ridwan Kamil? Ya, dari kasus ini sangat menarik dikarenakan tidak berhenti sampai di sini, dikarenakan ada beberapa hal yang akhirnya menjadikan kasus ini berlanjut. Jadi kalau kita flashback terkait dengan adanya tes DNA ini berawal dari tanggal 7, di mana kedua pihak akhirnya memberikan sampel dari tes DNA, di mana ini ada air liur dan darah berupa dari 3 pihak. Yang pertama dari Lisa Mariana, yang kedua dari anak CA, dan ketiga dari Ridwan Kamil. Dan setelah dilaksanakan pengecekan dari tanggal 8 sampai 12, akhirnya dianalisa dan diaplikasi, maka hari ini bisa disampaikan bahwa untuk hasil tes DNA ini cocok dengan Lisa Mariana tapi tidak cocok dengan Ridwan Kamil, atau bisa disimpulkan bahwa ini tidak otentik sama sekali atau tidak ada korelasinya dengan Ridwan Kamil. Jadi untuk hasilnya ini dari Puslapor sendiri setelah melalui beberapa analisa dan pengecekan dari mesin dan dokter, maka hasilnya bisa dikatakan sangat tinggi. Nah, terkait dengan apa langkah selanjutnya atau langkah hukum, memang dari Bareskrim sendiri ini tidak menutup kemungkinan akan melaksanakan gelar perkara, namun memang untuk kelanjutannya ini juga bisa dilihat dari adanya 2 kuasa hukum. Dari kuasa hukum sendiri sempat mengemukakan adanya restoratif justice. Jadi ketika ada pihak misalkan dari pihak Lisa Mariana yang akan meminta maaf atau menarik surat perkataannya, maka tidak untuk kemungkinan bahwa kasus ini bisa berhenti. Namun tidak untuk kemungkinan juga bahwa ada kemungkinan kasus ini akan berlanjut. Mengingat kalau kita lihat kasus ini tidak hanya yang ada di Bareskrim Mabes Polri khususnya pengecekan DNA, tapi juga berlangsung di Polda Jawa Barat, khususnya terkait dengan adanya pelaporan soal adanya cuitan atau di media sosial. Jadi memang untuk kasus ini kita masih menunggu juga dari statement dari tim kuasa hukum, baik dari Lisa Mariana atau Ridwan Kamil, apakah kasus ini akan dilanjutkan atau tidak. Memang dari tim kuasa hukum dari Lisa Mariana sendiri tadi juga sudah menegaskan bahwa pihaknya sudah menerima dari hasil dari tes DNA dan nanti akan disampaikan kepada Lisa Mariana terkait dengan apa tindak lanjut atau selanjutnya. Namun kalau kita lihat ini kasus akhirnya jadi bergulir kemana-mana dikarenakan memang dari pihak Lisa Mariana juga sempat sesumber mengatakan bahwa tanggal 22 pihaknya akan ke KPK. Apakah ini akan berlanjut lagi? Apakah ini akan berkaitan dengan Ridwan Kamil? Kita masih akan menunggu langkah selanjutnya. Yang pasti adalah dari pihak Bareskrim ini tidak menutup kemungkinan akan melakukan gelar perkara atau melanjutkan kasus ini, dan juga dari pihak kuasa hukum juga masih menunggu dari pihak Ridwan Kamil ataupun Lisa Mariana untuk melihat apakah langkah selanjutnya, apakah akan ada restoratif justice untuk memberhentikan kasus ini atau akan melanjutkan lagi ke kasus hukum berikutnya, khususnya terkait dengan adanya kemungkinan adanya kasus tindak pidana.
Audrey. Masih menunggu apakah tindak lanjut dari Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil terkait dengan hasil pengumuman tes DNA hari ini. Terima kasih melaporkan dari Bareskrim Mabes Polri, Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV melaporkan. Kesorotan lain saudara, meninggalnya Raya, balita 4 tahun akibat cacingan akut di Sukabumi, Jawa Barat menyisakan pilu. Korban dibawa ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri setelah mencari sejumlah pertolongan. Inilah rumah yang ditinggali Raya, balita yang meninggal dengan kondisi medis langka, cacingan akut di Sukabumi, Jawa Barat. Rumah yang terbuat dari triplek dan kayu ini juga terdapat bagian yang digunakan untuk menyimpan ayam peliharaan. Saat dilarikan ke rumah sakit, kondisinya sudah parah dan tubuhnya hampir dipenuhi parasit cacing jenis Ascaris, bahkan sampai menginfeksi ke otak. Dokter menjelaskan pasien terlambat mendapatkan penanganan medis dan diduga terinfeksi dari lingkungan tempat tinggal korban. Fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru, karena kan Raya juga datang kondisinya sudah sesak. Salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi yang sudah biasanya menyebar ke otak kalau sudah parah. Orang tua Raya memiliki gangguan kesehatan mental dan ayahnya menderita TBC. Raya tidak memiliki BPJS yang menyulitkan relawan mendapatkan akses penanganan medis yang memerlukan perawatan intensif. Ketika akhirnya kita mentok di urusan birokrasi, saya bisa lakukan dengan tindakan tunai, yang paling cepat. Kita minta nomor pimpinan Kadinkesnya, kita chat, kita telepon, nggak diangkat-angkat. Berarti pihak terkait kan kalau memang punya dana, URC, apapun itu kan bisa merespon atau mengarahkan kita. Dari Dinkes itu menyarankan agar Raya itu dipindahkan ke kabupaten. Kan kondisi udah dipicu dok, alat udah dipakai semua. Alasannya katanya tidak ada MOU dengan Rumah Sakit Bunut. Iya, kondisinya udah repot dok. Menanggapi kendala yang dihadapi balita Raya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, akan melakukan evaluasi pada pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau kita lihat ternyata dari rekod atau pola pengasuhan dari anak Raya ini sendiri, karena ada permasalahan di kedua orang tuanya, tentu menjadikan pertumbuhannya menjadi tidak maksimal. Dengan adanya hal seperti ini bukan saja untuk Kabupaten Sukabumi, tapi kami juga menjadi tergugah mengingatkan kepada seluruh 27 kota kabupaten, khususnya kami di Dinas Kesehatan, untuk tentu lebih aware begitu ya. Kisah balita Raya menyita perhatian publik usai ramai dibagikan di media sosial. Korban meninggal 22 Juli lalu usai berjuang menghadapi penyakitnya. Tim Liputan, Kompas TV. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi peristiwa memilukan balita Raya yang meninggal dunia akibat cacingan akut serta orang tuanya yang punya gangguan kesehatan. Deddy mengatakan Bupati Sukabumi diberi teguran keras atas insiden ini. Hari ini orang tuanya sudah di rumah sakit Welas Asih, lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tangani dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai lolos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat. Bupati juga artinya kita tegur loh, kita tegur keras, ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Usai jeda saudara, Bupati Pati Sudewo absen di sidang paripurna DPRD Pati hari ini. Lalu seberapa besar peluang pemakzulan Bupati Sudewo dalam pansus angket DPRD Pati? Saudara, pasca aksi unjuk rasa penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2, kantor Bupati Bone mengalami kerusakan. Polisi menangkap 54 orang dari kericuhan unjuk rasa yang berlangsung.
Jalanan depan kantor di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mulai dibersihkan petugas. Sejumlah kaca gedung kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan pun pecah diduga terkena lemparan batu pengunjuk rasa. Sejumlah mahasiswa dan aparat mengalami luka. 54 demonstran yang ditangkap polisi akan diberikan pembinaan di Mapolres Bone. Pemerintah kabupaten melalui Sekda akhirnya membatalkan kenaikan PBB. Ajak ngobrol gitu. Nah, tapi karena kemarin tadi situasi sudah berubah, yang harusnya aksi demo damai jadi berubah jadi anarkis. Jadi terpaksa saya selaku Kapolres, karena sudah banyak juga korban jatuh dari pihak TNI dan polisi yang kena batu, kami sambil tindakan tegas untuk membubarkan massa. Jelang tengah malam, kericuhan kembali terjadi saat polisi berupaya membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Bupati Bone. Massa unjuk rasa menolak kenaikan PBB bertahan di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan. Kericuhan pun tak terhindarkan saat petugas berusaha membubarkan unjuk rasa. Gelombang protes penolakan kenaikan pajak di Bone, Sulawesi Selatan sudah terjadi sejak 13 Agustus 2025. Kericuhan mewarnai aksi penolakan pajak ini. Dukungan logistik pun diberikan warga kepada massa aksi yang menggelar demo penolakan kenaikan pajak. Warga menolak kenaikan PBB hingga 300% dan menuntut pengembalian uang rakyat yang terlanjur membayar pajak. Kenaikan PBB 2, apakah sudah ada kebijakan yang dikeluarkan untuk membatalkan atau tidak? Tidak ada juga kejelasan siapa yang akan berdialog. Kami menghendaki bupati dan wakil bupati datang dalam rangka untuk memastikan betul ini kebijakan kenaikan PBB 2 itu sangat memberatkan masyarakat dan kemudian dibatalkan. Itu yang kami minta. Tuntutan warga pun akhirnya direspons oleh pemerintah Kabupaten Bone yang akhirnya membatalkan kenaikan PBB. Setelah kita mencermati, berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan termasuk dari Kementerian Negeri. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Negeri. Akhirnya pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan penyesuaian zona tanah tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga meminta kepala daerah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dalam membuat kebijakan, utamanya tentang pajak. Belajar dari Pati dan Bone, tentu kepala daerah harus bisa mendengar dan melihat kondisi warganya sebelum mengambil kebijakan. Tim Liputan Kompas TV. Bupati Pati Sudewo absen di sidang paripurna DPRD Pati hari ini. Rabu siang seharusnya digelar rapat paripurna untuk membahas rancangan pembangunan jangka menengah daerah Pati. Sidang paripurna tidak dihadiri oleh Bupati Pati Sudewo, namun Bupati tampak tidak hadir. Absennya Bupati menurut PLT Sekda Pati dikarenakan adanya sidang ataupun sedang menghadiri acara asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Usai didemo warganya pada 13 Agustus lalu, Bupati Sudewo memang belum pernah tampil lagi ke depan publik, termasuk saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran Pak Bupati kenapa ini Pak? Pak Bupati nggak hadir kenapa? Ada kegiatan, beliau itu kan wakil ketua APKASI, ya. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia. Berarti nggak ada di Pati ya Pak ya? Nggak, hari ini. Pak, tentang pansus ada petunjuk Pak? Kemarin usai diskors beberapa hari karena bertepatan dengan perayaan HUT RI, rapat kembali digelar dengan menghadirkan 3 camat untuk memberikan klarifikasi terkait polemik surat edaran pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang kemudian memicu kemarahan warga Pati. Mengawal pansus hak angket yang sedang bergulir di DPRD Pati, Jawa Tengah,
warga membuat posko masyarakat Pati Bersatu di depan kantor DPRD Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Saiful Huda berharap DPRD tetap memproses aspirasi warga memakzulkan Bupati usai Bupati menaikkan PBB P2 sebesar 250%. Persoalan Bupati Sudewo menurutnya bukan hanya kebijakan menaikkan pajak. Terkait pengawalan pansus itu bagian dari komitmen kami masyarakat Pati untuk betul-betul apa yang sedang berjalan di DPRD itu betul-betul berjalan sesuai relnya dan sesuai atas harapan masyarakat Kabupaten Pati, Mbak. Sehingga kami berharap DPR tetap berkomitmen atas proses yang sedang berjalan di pansus tersebut, jangan sampai mengecewakan masyarakat Kabupaten Pati, Mbak. Wakil Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi C DPRD Pati fraksi Demokrat Joni Kurnianto memastikan Pansus bekerja konsisten mengikuti mekanisme dan membantah anggota Pansus masuk angin. Semua anggota Pansus Angket DPRD Pati, kita itu semangat. Dalam artian kita juga menghindari isu-isu bahwa anggota kami ini masuk angin. Jadi kami mulai pagi sampai sore kami membuka untuk akses untuk wartawan, pendemo, masyarakat ikut menonton. Baik itu live streaming maupun langsung, silahkan masuk, langsung kita transparan terbuka. Jadi bisa dilihat mana ada anggota dewan yang main-main, ya itulah. Rapat Pansus Angket DPRD Pati terkait pemakzulan Bupati Sudewo terbentuk usai warga menggelar demo besar-besaran menolak kenaikan PBB. Dan selain menuntut pencabutan kebijakan soal PBB, warga yang ikut demo juga menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seberapa besar peluang pemakzulan Bupati Pati Sudewo dalam Pansus DPRD dan seberapa besar fraksi partai pendukung Bupati Sudewo di Pansus untuk menyetujui tuntutan pemakzulan? Kita tanyakan langsung pada dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari dan juga Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bapak Teguh Bandang Walio. Selamat petang Bapak-bapak, semoga dalam kondisi sehat selalu. Saya ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, untuk saat ini proses di hari ini tentu ditunda karena adanya sidang paripurna yang juga tidak dihadiri oleh Bupati Sudewo. Lalu seperti apa rangkaian dan mekanisme yang akan dilanjutkan esok hari? Apakah Bupati Sudewo akan dipanggil? Rapat paripurna betul, tadi pagi belum hadir, tampak di kantor DPRD Pak Bupati, sehingga diwakilkan. Terkait dengan Pansus hari ini, kami memang belum ada jadwal, besok kami akan ada jadwal berikutnya mengklarifikasi terkait dengan pernyataan-pernyataan Pak Bupati yang ada di sosial media. Sekaligus kami memanggil beberapa kepala desa karena Pak Bupati menyampaikan di media bahwa itu usulan dari salah satu perwakilan dari kepala desa. Dan untuk saat ini seperti apa petanya, bahwa apakah mayoritas dari fraksi dan juga terutama dari tim Pansus ini masih menolak dan juga akan melanjutkan proses? Sampai detik ini 7 fraksi yang ada di DPRD Pati dan kebetulan ada 15 anggota Pansus masih jalan dengan baik. Masyarakat juga masih menilai dan masih melihat kondisi kami berjalan dengan baik, tidak ada instruksi dari manapun, kami sesuai dengan real, dan kami para Pansus ini, anggota DPR ini masih sesuai dengan amanah rakyat. Dari 12 tuntutan atau 12 poin, apa saja yang sudah terutama diusut terkait dengan pemeriksaan dan pembuktiannya di Pansus? Baik, yang pertama kemarin terkait dengan Suwondo, Rumah Sakit Suwondo, terkait dengan pengangkatan direktur, terus pemberhentian 220 tenaga di Suwondo. Yang kedua, kita sudah kaitan dengan pajak mulai masuk. Yang ketiga, terkait dengan mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan aturan main yang ada di Kabupaten Pati. Baik, saya ke Uda Ferry atau Mas Ferry. Mas Ferry, untuk saat ini seperti apa proses yang tengah berjalan, dan ada juga bahwa tekanan ini begitu kuat pada 13 Agustus lalu dan juga saat ini ada rencana tanggal 25, namun tampaknya salah satu dari koordinator mundur dari aksi tersebut. Lalu seperti apa Anda melihat proses Pansus yang tengah berjalan di DPRD Pati? Ya, menurut saya prosesnya tidak
sebar tele-tele ini harusnya ya, argumentasi yang meletakkan hampir seluruh poin kesalahan Pak Bupati tidak terlalu tepat, karena cukup satu kesalahan yang bisa dibuktikan dengan mudah, beliau sudah bisa dimakzulkan. Misalnya di pasal 76 Undang-Undang Pemerintah Daerah ya, Undang-Undang 23 tahun 2014, kan disebutkan bahwa seorang kepala daerah dilarang untuk mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Di titik itu saja sudah cukup untuk menjelaskan bahwa sikap dan kebijakan Pak Bupati yang berkaitan dengan PBB P2 itu adalah sesuatu yang menimbulkan keresahan publik. Belum lagi sikap arogansi yang menyatakan bahwa jangankan 5.000 orang, 50.000 pun akan saya hadapi. Itu kan sebenarnya bisa dilihat sangat terang benerang itu dilakukan oleh Pak Bupati, dibuktikan dengan berbagai media yang ada, dan kemudian itu menimbulkan berbagai polemik di masyarakat sehingga terjadilah demo yang bikin ricuh itu. Bagi saya cukup satu itu juga, tidak harus semuanya gitu ya. Kan konsepnya sama dengan impeachment kepala pemerintahan ya. Itu di antara 5 kesalahan cukup satu saja sudah selesai. Nah, argumentasi harus mengumpulkan semua menurut saya agak janggal juga, karena tentu akan ada terbukanya ruang untuk lebih panjang melakukan penyelidikannya dan lebih panjang waktu membuktikan. Padahal bukti-bukti yang sudah nampak di depan mata itu sudah cukup. Jadi jangan sampai juga DPRD dengan segala niat baiknya dianggap mengulur-ngulur waktu ya, terutama terbukanya ruang bagi kepala daerah untuk bernegosiasi dengan masa aksi, terutama gagasan memecah belah publik ya. Satu sudah berdamai dan lain-lain, padahal sebenarnya kita bicara sikap bupati yang menimbulkan kericuhan. Kita tangkap poinnya Mas Ferry. Pak Teguh, tadi ada anggapan bahwa ini bertele-tele, proses pembuktiannya terlalu banyak, padahal bukti-bukti yang sudah ada cukup untuk proses pemakzulan ini untuk berjalan cepat, walaupun ada aturan bahwa maksimum pansus bekerja ini hingga 60 hari. Ya, terima kasih Pak Ferry atas masukannya kepada kami. Izin kalau kita bicara kronologis dari 12 poin itu awal dari masukan dari pendemo ada 22 poin sehingga kita rangkum menjadi 12 poin. Poin inti-inti sudah kita pelajari dan kita sudah konsultasikan kepada beberapa pihak, tim dari bagian hukum, terus dari teman-teman pendemo, bagian beberapa orang yang kita mintai pendapat terkait dengan hal ini. Sekali lagi, kami di posisi yang tidak mau main-main, tahapan itu kita lalui bersama dengan bagus, supaya tidak ada celah kekeliruan, dan kami akan menguatkan. Jadi kami khawatir kalau hanya 1-2 ini nanti kita kirim ke MA masih kurang kuat, sehingga kami punya keyakinan dari 12 itu lebih kuat. Ibarat sapu aja, kalau satu nggak bisa buat nyapu, kalau banyak ini bisa buat nyapu semuanya. Begitu Mas. Tapi salah satu poin pentingnya adalah ini berdampak luas dan juga masyarakat juga kecewa dengan adanya sikap arogansi dari Pak Bupati Sudewo. Lalu seperti apa sebenarnya untuk dari pansus ini juga akan memastikan memanggil Bupati Sudewo di pansus hak angket? Baik. Pansus hak angket ini kan terbuka ya Mas, kami tidak ada rapat tertutup, semua masyarakat bisa melihat, semua para media juga boleh masuk, tidak ada yang kami ditutupi. Terkait dengan pemanggilan Pak Sadewo, nanti kami akan melihat situasinya dalam pembahasan ini. Kalau memang diperlukan, kami harus mengklarifikasi, pasti kami akan undang Pak Sadewo. Ya, Mas Ferry, seperti apa tanggapan Anda bahwa untuk pemanggilan Bupati Sudewo itu apakah krusial untuk di pansus hak angket ini? Ya, yang merugi kalau Pak Bupati tidak hadir adalah Pak Bupati sendiri, karena itu kan hak dia untuk membela dirinya ya. Jadi kalaupun dia tidak hadir, mestinya pansus angket terus berjalan. Dan sekali lagi bagi saya mudah sekali membuktikan satu poin yang bisa mengubah posisi atau standing dari Pak Bupati. Jadi kenapa harus merangkum seluruh ruang pandangan masyarakat?
sementara yang terang benerang itu sudah cukup untuk kemudian memberhentikan Pak Bupati. Saya tidak ada tendensi ingin harus berhenti ya, tetapi kan ini peristiwa faktanya terpampang di mata kita semua. Saya tidak terbayang kalau ada sikap Bupati yang ditolerir yang kearogansiannya dengan menyatakan ayo demo saya dan segala macam. Baik. Kalau Pak Teguh ingat juga sikap Pak Bupati setelah munculnya hak angket adalah menyatakan saya ini tidak bisa dimundurkan karena saya dipilih rakyat. Di konteks ini saja beliau selain memicu kembali sakwa sangka publik, keributan baru, juga tidak paham ketentuan undang-undang. Jadi aneh juga ada kepala pemerintahan di daerah tidak memahami apa maksud Undang-Undang 23 2014 bahwa kekuasaannya bukanlah kekuasaan yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat, tetapi kekuasaannya adalah pelayan publik yang kalau dia punya kelemahan dia akan berpotensi kemudian untuk diberhentikan. Ya, Pak Teguh, bahwa 12 poin ini dari 22 tuntutan masyarakat bahwa salah satu yang paling krusial adalah pemakzulan atau melengsarkan dari Bupati Sudewo. Lalu seperti apa Pak Teguh dengan bukti-bukti yang sudah dimiliki? Artinya pansus ini juga akan mengarah terhadap pemakzulan dari Bupati Sudewo. Baik, dari beberapa bukti yang telah kami kumpulkan, pansus ini kan punya tugas untuk mendalami, mencari bukti-bukti, mendalami apa yang menjadi krusial dari pernyataan Pak Bupati, terus kebijakannya. Salah satu yang paling mendasar juga bukti yang kuat adalah terkait dengan pengangkatan Direktur Suwondo. BKN itu sudah menyurati 3 kali, bahkan sudah diblokir. Pemda Pati di BKN juga masih tetap jalan Pak Bupati ini. Ini kan termasuk bukti-bukti, termasuk kami kemarin ada memanggil pihak ketiga yang melakukan tes. Ternyata di dalamnya ada hal-hal yang mengarah terkait dengan hal tersebut. Banyak hal yang kita temukan termasuk pernyataan dari DPP KAD terkait dengan perda ini, perbub ini bagaimana kita juga sudah dalami. Sekali lagi kami sepakat dengan Bang Ferry kalau satu saja sudah bisa memakzulkan Pak Bupati. Tapi kami kan sekali lagi tidak mau nih hanya satu pihak saja. Kita akan konfirmasi ke Sekda, ke Pak Bupati. Kami kumpulkan datanya begitu. Artinya di termin awal ini sudah cukup bukti, artinya bisa lebih cepat proses ini? Kami berusaha secepat mungkin sehingga harapan kami dalam 1-2 minggu ke depan ini sudah selesai, Mas. Baik, 1-2 minggu ke depan telah selesai. Baik, terima kasih atas perspektif dan juga informasinya Pak Teguh Bandang Waluyo, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, dan juga Mas Ferry Amsari, dosen hukum tata negara Universitas Andalas bersama kami di Kompas Petang. Setelah ini kami punya informasi Roy Suryo, saudara, kembali diperiksa sebagai saksi atas 5 laporan terkait kasus ijazah Jokowi. Akankah kali ini Roy Suryo bakal ditetapkan sebagai tersangka? Pembahasannya kami akan hadirkan usai jeda. Saudara, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo Rabu pagi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Dan ini adalah pemeriksaan pertama bagi Roy Suryo sebagai saksi sejak kasusnya naik ke tahap penyidikan. Roy jelaskan ia tidak membawa berkas bukti apapun karena merasa dirinya tidak melakukan kesalahan. Mantan Menpora ini juga mengaku percaya diri bakal lolos dari kasus hukum, kendati dirinya tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Sebuah laporan yang salah, sebuah laporan yang konyol, ya banyak sekali kesalahan, dan harusnya sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, ya Bapak Irjen Asep, ya tolong koreksi anak buah Anda, ya anak buah Anda menjalankan tugas yang tidak semestinya. Sejauh ini PD nggak salah di kasus ini ya? Oh iyalah, gitu justru kami makanya berani menerbitkan buku itu dengan benar, gitu ya, gitu. Saya kira itu dulu, ya.
Dalam pemeriksaan kliennya, kuasa hukum Roy Suryo menyinggung ada upaya penyelundupan hingga penghilangan pasal-pasal sehingga pihaknya menduga ada kriminalisasi yang dilakukan penyidik karena berubah-ubahnya pasal. Selain itu, pihak Roy juga mempertanyakan perubahan waktu dan tempat terjadinya peristiwa yang berubah dari tahap penyelidikan naik ke penyidikan. Di awal diselundupkan pasal-pasal yang tidak relevan, pada penyidikan dikeluarkan pasal-pasal yang sebelumnya masuk pada proses penyelidikan kemudian dikeluarkan. Apa itu? Yang pertama, ini kan kasusnya 311, 310 KUHP dan 27A yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran. Tapi tiba-tiba dimasukkan ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun begitu. Memang pasalnya 310, 311 dan 27A tentang pencemaran dan fitnah nggak relevan, nggak boleh diterima pasal 35. Dan disitulah ya ada intensi yang jahat dari pelapor yakni Saudara Joko Widodo ingin ya agar orang yang tersangka dengan status walaupun pencemaran karena ada pasal 35-nya itu bisa ditahan. Walaupun nanti di pengadilan nggak terbukti 35-nya, yang penting dalam proses penyidikan bisa untuk nahan. Ini jahat ini. Saya nggak tahu, mereka ini sangat ngotot bahwa ijazah itu palsu. Tapi mereka sendiri juga mengaku tidak pernah melihat ijazah tersebut. Mengaku tak membawa berkas maupun bukti tambahan, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo menjalani pemeriksaan perdananya setelah laporan Jokowi naik ke tahap penyidikan. Meski Roy mengaku optimistis lolos dari jeratan hukum, politisi PSI Ade Armando menilai bila nantinya polisi menemukan bukti Roy CS pernah mengklaim ijazah Jokowi adalah palsu, maka status Roy dan kawan-kawan dipastikan naik jadi tersangka. Terasa sekali bahwa apa yang dituduhkan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang tidak berdasar ya. Tuduhan mereka bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu itu sangat lemah. Bukti-buktinya ya. Nah sekarang tinggal polisi kalau mereka memang menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan yang berisi tuduhan bahwa ini ijazah palsu itu adalah sesuatu yang benar adanya, bahwa memang pernah dinyatakan oleh Bung Roy atau oleh Bung Risman atau Dr. Tifa, maka wajar sekali kalau itu dinaikkan ya menjadi para tersangka di pengadilan ya. Namun Roy yakin pintu masuk meneliti keaslian ijazah Jokowi yakni dengan menguji keaslian skripsi, di mana Roy mengklaim skripsi Jokowi tidak ada lembar pengesahan ujian. Gini, jadi orang yang pernah kuliah, apalagi Bang Ade ini kan pernah dosen, saya dulu pernah ngajar bareng sama dia ya gitu. Jadi artinya kita tahulah seseorang yang mau lulus itu kalau mau terbit ijazah itu pasti timbul karya terakhir, karya ujiannya. Kalau itu S1 yaitu adalah skripsi, kalau itu S2 yaitu disertasi, tesis, kalau S3 yaitu disertasi. Nah nggak ada yang namanya skripsinya Jokowi itu lembar pengesahan ujiannya, nggak ada. Saya udah pegang skripsinya, skripsi asli. Ijazahnya Bung Roy, ijazah. Nggak ada lembar ujiannya. Loh iya, skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, dan Prof. Sofyan Effendi juga mengatakan dan banyak dosen lain mengatakan skripsi itu nggak pernah diuji, ya berarti nggak lulus. Orang yang nggak lulus skripsinya, nggak lulus pendidikannya, nggak dapat ijazah lah. Secara maraton, penyidik Polda Metro Jaya mulai memanggil sejumlah saksi dari pihak terlapor. Selasa kemarin, polisi sudah periksa seorang jurnalis, aktivis perempuan, dan seorang YouTuber. Pemeriksaan para saksi terus berlanjut hingga Jumat nanti. Tim Liputan Kompas TV. Roy Suryo kembali diperiksa sebagai saksi atas 5 laporan terkait kasus ijazah Jokowi. Pertanyaannya, akankah kali ini Roy Suryo bakal ditetapkan sebagai tersangka? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Jahmada Girsang. Selamat sore Bang Jahmada. Selamat sore Andri. Dan ada juga Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Mas Andi, selamat malam. Selamat sore maksud saya. Ya, masih belum dibuka, Mas Andi. Saya mau ke Bang Jahmada dulu. Bang Jahmada, apakah Anda yakin bahwa klien Anda, Roy Suryo, ini bakal dapat lolos dari jeratan hukum? Oke, terima kasih Audrey ya dan rekan Andi Aswan yang ada di Zoom. Kami selaku kuasa hukum tentu yang pertama setiap menangani perkara itu keyakinan itu nomor satu. Nomor satu dong. Keyakinan yang mana Bang? Keyakinannya kami sampai sekarang klien kami akan bersih. Dari tuduhan atau laporan aduan dari Pak Jokowi,
pasal 310, 311 awalnya itu kami akan buktikan bahwa itu bisa kita sangkal gitu loh. Itu kita bisa patahkan. Hanya sekarang berkembang seperti yang katakan oleh rekan tadi di TV, sampai 12 orang sekarang katakanlah terlapor itu menurut kami juga masuk dalam kriminalisasi gitu. Memang pembuktiannya apa saja yang dibawa hari ini oleh Mas Roy diperiksa di penyidik? Pembuktian hari ini boleh dikatakan seperti yang sebelumnya aja. Hampir sama waktu dengan klarifikasi, kurang lebih 1 bulan lalu. Ya, waktu itu memang kita tidak bawa bukti, waktu klarifikasi kita hanya ingin dari pihak yang mengklarifikasi penyidik saat itu, apa yang kita ditampilkan ke kita, ke klien kami. Sepertinya pemanggilan penyidikan saat-saat sekarang ini dimulai Selasa kemarin, hari ini, besok dan Jumat, hal yang sama juga diulang. Nah, cuman kita Tapi kan mau, ini sudah naik ke tahap penyidikan kali ya. Sekarang tahap penyidikan panggilan kedua kan, gitu loh. Kita turutin panggilan pertama kemarin kita tidak ikutin karena menyangkut kegiatan klien kita untuk 17 Agustus dan penerbitan buku. Gitu. Oke, kalau dari Anda sendiri yakin ya bahwa Roy Suryo ini tidak lolos ya dari jeratan hukum? Saya mau tanyakan kalau gitu ke Bang Andi. Bang Andi, selama ini kan pihak Roy klaim ya bahwa kerja-kerja mereka adalah kerja penelitian sehingga tidak tepat dipolisikan dan ini merupakan upaya kriminalisasi, bahkan tadi dibilang bahwa ada intensi jahat. Tanggapan Anda, Mas Andi? Ya, menurut saya ini bukan masalah kriminalisasi di sini. Ini kan sudah jelas. Ya, mens reanya juga ada di sini. Hanya ini dibalik dibungkus dengan penelitian-penelitian. Tapi pada dasarnya itu semua itu bukti-bukti kan sudah ada gitu di tangan penyidik. Jadi apapun yang dilakukan itu saya pertama-tama menghormatilah apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo ya dalam hal ini menghadiri acara pemeriksaan ini yang sekarang. Yang kemarin kan minggu kemarin dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal ya, dibuat-buat ya untuk menghindari pemeriksaan ini. Buktinya ya tanggal 18 itu juga menghadiri buku Jokowi White Paper itu ya yang notabene ditolak oleh UGM itu sendiri. Dan hari ini hadir. Jadi tidak ada lagi berkata-kata lagi bahwa ini ada kriminalisasi. Tinggal hadapi saja itu, ya, dan berikan evidence baru kalau itu memang memperkuat dari pembenaran yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo itu. Dan saya yakin ini bisa sampai panjang, ini bisa 12 jam gitu, Mbak. Oke, panjang. Kenapa bisa sampai ada keyakinan sampai 12 jam? Apakah akan ada langsung penetapan tersangka nih? Dapat kabar nggak nih, Bang? Ya, kita lihat aja. Kalau kemarin Abraham Samad beda 10 jam, ya kalau dia kan bukan saksi terlapor utama menurut saya. Ya, yang ini kan yang pemain utama semua ini. Ibaratnya kalau di dalam drama itu primadonanya semua ini kan. Nah, ini pasti akan membutuhkan suatu intensitas pertanyaan-pertanyaan itu yang jadi artinya ini ada keyakinan bahwa akan ada penetapan tersangka? Sepertinya saya tidak akan mendahului dari penyidik ya. Ya sepertinya kalau memang itu ada alat bukti yang sangat kuat sekali dan memang pasal-pasal yang memberlakukan itu harus ada penahanan, saya rasa akan dilakukan oleh penyidik. Oke, ada kemungkinan akan ada penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka, Bang? Pak Audrey dan rekan Andi, saja itu akan saya kira untuk itu proses klarifikasi penyidikan sampai nanti selanjutnya, kalau koridor itu memang ada, kemungkinan ada, tapi kami yakin, jangan lupa pasal-pasal yang sekarang ada dituduhkan atau disodorkan ke klien kita itu, pasal-pasal itu sebenarnya sudah juga disentuh oleh putusan Mahkamah Konstitusi 155 dan 78 loh. Jadi nggak seperti penafsiran seperti dulu jam-jam sebelumnya, pasal 310, 311, 27A itu langsung nancap ke orang yang dituduhkan. Sekarang ada penyeimbangnya putusan Mahkamah Konstitusi 155 dan 76. Jadi maksudnya adalah? Ada bahwa penafsiran pasal-pasal yang sekarang dituduhkan ke klien kami ini, katakanlah dituduhkan sekarang ini, itu tidak bisa ditafsirkan secara kasar, secara seperti dulu. Sudah ada
penafsirannya harus diperhalus gitu loh. Dan itu cenderung sekarang ke delik material. Contoh penghasutan yang 160 sekarang dilaporkan oleh selain Pak Jokowi itu kan penghasutan. Itu nggak sembarang, harus ada duduk fakta penghasutannya di masyarakat. Artinya masih jauh untuk penetapan tersangka bagi masih Roy jauh Suryo CS. menurut saya. Hari ini, katakanlah minggu ini kan maritan kedua, tiba-tiba ada tersangka, menurut saya terbuktilah kriminalisasi itu gitu loh. Semakin nyata di mata masyarakat bahwa ada kriminalisasi itu. Kalau ada penetapan tersangka katanya kriminalisasi, terlalu prematur menurut saya. Jadi jangan ya, apalagi ini menyangkut mengambil puluhan orang. Dan akhirnya ini sudah menampakkan. Saya tanyain hal itu ya ke Bang Andi kalau gitu ya. Ya silakan, Bung Andi. Bang, ada kriminalisasi kalau misalnya jadi ada tersangka penetapan di minggu ini? Ya ini kan kita nggak bisa mendikte para penyidik. Para penyidik kan mempunyai alasan-alasan tentu kalau itu diadakan penahanan pada hari ini juga. Itu kan terserah dari penyidik itu. Dan pasal-pasal yang akan diberikan kepada Roy Suryo ini ya tergantung dari penyidik. Kalau pasal-pasal itu memang 5 tahun ke atas ya, dan ganjarannya itu ya pasti akan ada penahanan untuk itu. Tapi Bang Andi, itu kita nggak berandai-andai lah. Kalau memangnya itu katakanlah penyidik ditahan ya kita harus legowo juga gitu kan. Seperti itu. Tapi dari kubu Roy Suryo CS juga ini menyinggung soal adanya pasal-pasal yang sengaja diselundupkan begitu. Nah, bagaimana pasal-pasal yang sengaja diselundupkan? Dari awal kan sudah ada, itu kan mengatakan ada pasal 160 ya, terus ada pasal 435 gitu kan. Itu kan yang diselundupkan yang di mana gitu. Kan itu kan pasti kan di dalam surat itu kan sudah dicantumkan pasal-pasal yang akan dikenakan. Karena katanya ada pasal-pasal penyelundupan pasal-pasal Bang yang hukumannya ini di atas 5 tahun begitu. Nah iya, kan di Undang-Undang ITE itu kan. Nah, sekarang yang menyelundupkan itu siapa, ya? Dan kemudian kenapa ada kata-kata menyelundupkan di situ, gitu? Oke. Kalau pertanyaan juga yang lucu buat saya. Kalau berdasarkan tadi pernyataan dari Bang Kosidudin di Polda, Bang Jamada, itu katanya ada pasal-pasal yang sengaja diselundupkan begitu. Ini sebenarnya siapa kira-kira yang menyelundupkan pasal ini secara tiba-tiba ini? Pak Audrey sama Bang Andi, rekan Andi, yang disebut pasal penyelundupan ini begitu loh. 30 April itu aduan dari Pak Jokowi pasalnya 310, 311, kan gitu kan? Itu mainstreamnya. Kemudian ditambah oleh orang-orang yang tahu dari mana itu menambahkan laporan itu. Sebenarnya kita konsisten dengan pasal 310, 311 itu. Itu pencemaran dan fitnah itu. Itu dong konsentrasi di situ. Ini banyak yang nompang-nompang nih. Nompang keren barangkali, nompang beken, nompang apa segala macam. Siapa itu penumpangnya? Itu kita masukkan adalah pasal penambahan itu, pasal penompangan itu, pasal penyelundupan itu gitu. Siapa yang menyelundupkan, Bang? Ya, kan ada 4 pelaporan itu selain Pak Jokowi ada 4. Saya nggak sebut namanya lah. Mereka ikut melaporkan pasal 160, pasal 32, pasal 52. Kan itu kan. Seharusnya itu konsen aja. Karena itu mengancam hukum seolah-olah para terlapor ini diancam dengan suatu ketakutan yang gimana gitu loh. Itu yang kita maksud, kita definisikan pasal penyelundupan. Masalah kita beda pendapat masalah ini terserah. Bang, tapi sebenarnya apa sih dari pasal-pasal yang diselundupkan itu yang paling ditakutkan oleh kubu Anda? Ya pasal yang mengatakan ada pasal ancaman hukumannya 6 tahun contohnya kan itu kan. Ya pasal 52, pasal 32 dan sebagainya itu kan ada ancaman hukumannya itu. Yang artinya itu bisa ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan? Kalau itu jadi tersangka kan menjadi tahan. Kan tujuannya gitu kan. Sedangkan pasal 310, 311 itu ancaman hukumannya 311 itu maksimum 4 tahun. Kalaupun terbukti gitu loh. Kalau kita konsen di situ kan belum tentu ada penahanan. Dibuktikan dulu. Jangan ada satu lagi di senjata kita loh. Hari ini klien-klien kita kan diperiksa nih di Polda Metro Jaya. Ada yang mengatakan, bukan ada yang mengatakan, memang dalam pemeriksaan itu harus ada keseimbangan loh. Kita yang terakhir adalah tunjukkan dulu juga ijazah aslinya, baru lanjutkan penyelidikan gitu loh. Ini jangan lupa itu. Jadi balance gitu loh ya. Katanya Bang, ini ada yang memasukkan begitu dengan sengaja pasal-pasal. Siapa sebenarnya? Emang benar ada yang sengaja memasukkan pasal-pasal untuk menjerat Roy Suryo nih masuk tahanan? Ya, biar bagaimana mau pakai pasal 310, 311 dan yang lain. Kalau memang terbukti ya pasti akan masuk tahanan gitu kan. Ya jelas ya, nggak main-main lah.
para penyidik ini dalam menentukan pasal-pasal yang dikenakan itu kan nggak main-main juga gitu. Banyak barang-barang bukti itu ya yang dikumpulkan ya dari Pak Jokowi sendiri, dari tim hukum Pak Jokowi sendiri, dari para relawan yang melaporkan, kan ada 4 ya, ada 4 perkara itu. Ya, masing-masing kan dimasukkan oleh penyidik itu dari berdasarkan dari barang bukti oleh penyidik terima dari saksi pelapor-pelapor itu loh. Jadi apapun itu pasal dikenakan itu ya jangan kita bilang bahwa itu pasal penyelundupan. Tidak mungkin akan ada selundupan itu. Memang barang yang diselundup gitu. Oke, baik. Ada fisiknya barang. Oke, kita tangkap sudah. Terima kasih Bang Andi, terima kasih juga Bang Jahmada. Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore. Selamat sore, Mbak Deni. Setelah ini kami hadirkan informasi dari anggota DPR, saudara yang mendapatkan kenaikan tunjangan untuk beras transportasi hingga tunjangan rumah sehingga total yang dibawa pulang 70 juta rupiah per bulannya. Selengkapnya kami kembali. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Anggota DPR mendapat kenaikan tunjangan. Tunjangan untuk beras dan transportasi naik. Mereka juga mendapatkan tunjangan rumah dinas. Total anggota Dewan bisa membawa pulang 70 juta rupiah per bulan. Publik ramai membicarakan naiknya tunjangan anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR RI menegaskan gaji pokok anggota Dewan periode 2024-2029 tidak naik, sekitar 7 juta rupiah. Yang naik adalah komponen tunjangan seperti beras hingga transportasi. Dengan tambahan ini, total pendapatan bersih anggota DPR per bulan sekitar 70 juta rupiah. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Jadi yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Sejumlah tunjangan anggota Dewan yang naik, yakni tunjangan beras dari yang semula 10 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah per bulan. Lalu ada pula kenaikan tunjangan BBM dari yang semula 4 hingga 5 juta rupiah per bulan menjadi 7 juta rupiah per bulan. Berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010, anggota DPR juga sebelumnya sudah mendapatkan sejumlah tunjangan di luar gaji pokok. Antara lain tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan, tunjangan suami atau istri sebesar 420 ribu rupiah per bulan, lalu tunjangan anak sebesar 168 ribu rupiah per bulan. Selain itu, ada pula tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah per bulan, lalu tunjangan komunikasi sebesar 15.554.000 rupiah per bulan, dan tunjangan kehormatan sebesar 5.580.000 rupiah per bulan. Yang juga jadi perhatian publik adalah uang tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta rupiah. Anggota DPR sekarang tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas seperti periode sebelumnya. Namun sebagai gantinya mereka mendapat tunjangan rumah jabatan anggota. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan pemberian tunjangan 50 juta rupiah lebih baik dan efisien daripada mendapat fasilitas rumah dinas. Menurutnya, laporan dan penghitungan dari Setjen DPR, biaya pemeliharaan rumah dinas per tahun jika ditotal bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Jauh lebih mahal daripada memberikan tunjangan cash 50 juta rupiah.
kasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang kasih masukan lebih baik dikasih tunjangan tunai, di mana tidak memberatkan negara, agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu, cuman ngurusin rumah jabatan DPR. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menyebut, kenaikan tunjangan anggota DPR melukai perasaan publik karena di saat yang bersamaan masih banyak warga yang miskin dan kesulitan mendapat pekerjaan. Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran, kenaikan tunjangan ini malah menambah beban negara. Yang kedua tentu saja adalah soal di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, di tengah pengetatan anggaran yang terjadi di mana-mana, tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada yang mulia anggota dewan dalam banyak hal ini mengkonfirmasi betapa ada disparitas yang cukup jauh antara pendapatan yang dimiliki oleh anggota dewan dengan rakyat yang ada di bawah. Naiknya tunjangan anggota dewan juga diprotes warga. Mereka menilai kenaikan tunjangan ini tidak sebanding dengan kinerja DPR. Ya gitu. Mungkin kalau bisa dibarengi dengan kerja nyatanya gitu di sekalian dijabarin. Jadi pas berita ada angka itu muncul, harusnya mereka juga sambil ini portofolio kita gitu. Jadi kan misalnya kita bisa lebih percaya gitu kalau misalnya ada bukti kerja nyatanya juga gitu. Karena kan emang angkanya jauh banget. Menurut saya perlu dipertimbangkan atau dikaji ulang ya, apakah memang sepenting itu untuk memberi tunjangan rumah dengan gaji yang itu tadi lebih dari UMR dalam sehari mungkin ya, gitu sih. Harus ada indikator yang jelas, khususnya dalam fungsi legislasi, sehingga masyarakat bisa menilai kerja-kerja wakil rakyat sebelum mereka mendapat berbagai tunjangan. Tim Liputan, Kompas TV. Pendapatan anggota DPR RI menjadi sorotan sebab jumlahnya mengalami kenaikan karena mereka kini mendapatkan kenaikan tunjangan beras dan transportasi serta tunjangan rumah dinas. Total anggota Dewan mendapatkan 70 juta rupiah per bulan. Seberapa penting menaikkan tunjangan di tengah efisiensi saat ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua PBHI Julius Ibrani dan juga Pak Toto Daryanto, anggota DPR RI dari fraksi PAN. Selamat petang Bapak-Bapak, Mas Julius dan Pak Toto. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, selamat. Ya. Petang, Mas Juno. Ya, Selamat petang. Saya ke Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, ini sebenarnya apa alasannya? Karena menjadi sorotan, terutama tadi ada tunjangan yang sebesar 50 juta rupiah, lalu bensin ada juga 7 juta rupiah, listrik 7,7 juta rupiah, dan ini bagi 580 anggota DPR, Pak Toto. Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Sahroni ya, bahwa tunjangan perumahan itu sebetulnya kalau dihitung berdasarkan pembiayaan perawatan rumah dinas dan lain-lain itu jauh lebih efisien, lebih murah gitu. Nah, dan sebenarnya ini isu tunjangan ini saya tidak tahu ya kok bisa tiba-tiba mencuat di tengah masyarakat ya. Padahal sebenarnya tidak ada sesuatu yang berubah secara signifikan. Halo? Ya, silakan. Halo, Pak Toto. Masih ya, terhubung? Ya. Jadi itu yang kami agak heran mengapa ini terjadi berita yang heboh mengenai kenaikan tunjangan yang tadi sudah disebutkan itu juga jumlahnya tidak seberapa ya. Sementara yang rumah itu kan memang itu sudah sejak awal pelantikan kita nggak dapat rumah dan ada tunjangan. Nah, kalau dihitung-hitung berdasarkan pengeluaran para anggota dewan, sebenarnya apa yang didapat DPR dari seluruh tunjangan-tunjangan itu rasanya juga belum terlalu memadai sebenarnya. Walaupun ini menjadi introspeksi bagi kami untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memang sebaiknya anggota dewan meningkatkan kinerjanya. Ya. Supaya tidak dimasalahkan oleh konstituennya. Tapi Pak Toto begini. Saya kira Pak Toto begini. Itu kan. Ya. Kami tangkap. Pak Toto begini. Artinya ini lebih
faktor lebih efisiensi dibandingkan harus mendapatkan maintenance perawatan terhadap rumah dinas yang diberikan kepada anggota DPR. Namun apakah sudah ada audit seberapa layak, tidak layaknya untuk rumah dinas bagi anggota DPR yang berada di Kalibata dan juga di pos pengumben Ulu Jami? Apakah sudah ada audit dan juga berdasarkan Pak Sekjen bahwa perawatan bagi satu rumah dinas itu sekitar 25 juta per tahun atau 2 juta per bulan? Saya tidak tahu apakah itu sudah ada audit, tapi berdasarkan keterangan dari rekan saya tadi, dari Komisi 3, Pak Saroni ya, itu yang menyampaikan ada data yang beliau temui seperti itu, yang tadi sudah diungkapkan. Jadi ya kita sejauh ini percaya dengan itu, tapi kalau mau dilakukan audit saya kira juga baik juga. Tapi kalau dikatakan perawatan 25 juta setahun, menurut saya nggak masuk akal itu, Mas. nggak mungkin lah, perawatannya itu mahal itu. Baik. Ya. Lalu kita akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Mas Julius. Mas Julius, seperti apa sebenarnya apa yang terbesit di pikiran Anda di tengah efisiensi, di bawah tekanan ekonomi saat ini, bahwa ada tunjangan-tunjangan yang istimewa bagi anggota DPR yang bisa dikatakan kalau di jumlah total bisa hampir 100 juta rupiah per bulan. Tapi jawabannya nanti dulu, hanya di Kompas Petang usai jeda. Kembali di Kompas Petang, kembali membahas terkait dengan tunjangan yang diterima oleh wakil rakyat, dan saat ini kami membahas dengan Pak Toto Sudaryanto dari anggota DPR fraksi PAN dan juga Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI. Namun kami kembali ke Pak Toto. Pak Toto, sebenarnya tunjangan ini sudah diterima dan juga benarkah ada koreksi terkait dengan besaran tunjangan, terutama tunjangan beras? Maksudnya koreksi yang disebut kenaikan itu ya? Ya, betul Pak Toto, silakan. Kami tidak tahu mekanisme apa yang dilakukan, tapi yang disebut koreksi itu pun juga sebenarnya jumlahnya tidak signifikan ya. Jadi, dan bagi anggota DPR sebetulnya tidak pernah juga ada keinginan, ada permintaan untuk dinaikkan tunjangannya, kita juga tidak pernah ada. Jadi andaikan anggaran itu tetap seperti sebelumnya, kita juga menerima. Artinya revisinya tidak, koreksi dari tunjangan itu juga tidak begitu signifikan, dan juga saat ini proses penerimaan juga sudah diketahui oleh pihak anggota Dewan sendiri ya Pak ya? Ya, saya kira setiap anggota Dewan menerima sesuai dengan yang dianggarkan. Baik, kami ke Mas Julius. Mas Julius, seperti apa sebenarnya pandangan Anda bahwa di tengah kebijakan efisiensi dan kemudian situasi ekonomi saat ini adanya pemberian tunjangan bagi anggota Dewan atau wakil rakyat? Yang pertama, kami lihat di sini ada satu kebijakan yang menentang realita dan juga program pembangunan dari negara, bukan hanya pemerintah gitu ya. Kita tahu bahwa Menteri Sri Mulyani sedang berjuang keras bagaimana mencatatkan gitu ya target penerimaan negara lewat pajak dan segala macamnya, di mana rakyatlah yang paling banyak dibebankan terhadap kenaikan pajak itu. Yang pertama. Yang kedua, dihadapkan juga pada posisi keuangan negara yang banyak dirampok lewat kasus-kasus dugaan korupsi hingga ratusan triliun dan segala macam yang ditangani oleh Kejaksaan Agung gitu. Nah, yang ketiga, situasi investasi, situasi ekonomi, situasi bisnis sampai ke level ekonomi real yang saat ini dalam kondisi terpuruk. Jadi saya pikir kalau ada kenaikan sedikit pun saja, Rp1 pun saja, sebetulnya bukan soal nilai, Mas Juno. Jadi soal Rp1 kenaikan saja itu sudah bertentangan dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, itu yang saya katakan tadi, itu tidak bijaksana dan tidak dapat dibenarkan. Jadi kalau dalam konteks keuangan negara, kita sedang menghadapi penghematan, kita sedang menghadapi satu mekanisme efisiensi, maka seluruhnya harus kena gitu. Tetapi ketika kita ada satu DPR yang mengalami kenaikan, meskipun dia tunjangan, itu menjadi pertanyaan besar
Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini bukan soal sikap sensitivitas dan segala macam. Ini sangat kalkulatif dan ini sangat matematis gitu ya. Ketika uang negara minim lalu terjadi penambahan pengeluaran, pertanyaannya siapa yang menanggung? Di saat misalnya pejabat-pejabat negara itu kan gak ada yang menanggung pajak selain daripada transaksi-transaksi pembelian harian lewat mekanisme PPN 11%. Maka yang menanggung ini adalah rakyat, tentu akan rakyat. Maka di situ ada penambahan beban rakyat selama terjadi kenaikan gitu ya. Kalau tidak terjadi kenaikan, maka struggling perjuangan dengan kondisi sekarang saja itu sudah berat gitu. Lalu ditambah. Nah, ini yang saya katakan bahwa mau kinerja DPR seperti apapun, mau bagus mau buruk, mau kemudian produktif dalam hal legislasi atau tidak, mekanisme kenaikan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan kondisi keuangan negara saat ini yang menghimpit rakyat lewat pajaknya. Nah, ini saya pikir para anggota DPR yang mulia, para wakil rakyat yang mulia ini harus bersikap tegas dan ini mekanisme yang selalu terjadi ketika selesai pemilihan umum legislatif. 2015 pernah terjadi. Silakan dan langsung ditanggapi oleh juga. Pak Toto. Pak Toto, gimana bahwa ada terkait dengan besarnya juga angka tunjangan dan juga tidak berkait atau tidak sesuai dengan kebijakan efisiensi yang tengah berjalan saat ini? Ya, tadi sudah dikatakan kan, sebenarnya jumlah kenaikan itu tidak besar, walaupun tadi dipersoalkan oleh Mas Julius, seberapapun besarnya karena ada kenaikan itu dianggap mencederai lah dari program pembangunan atau membebani masyarakat kita ya. Ya, jadi ya tentu sebagai anggota DPR kita selalu mendengar aspirasi dari masyarakat itu dan mudah-mudahan ini juga didengar oleh teman-teman para anggota Dewan yang bertugas dalam menyusun anggaran untuk DPR itu. Baik, terakhir untuk Mas Julius. Ya, baik Mas Julius, untuk terakhir bahwa saat ini sebenarnya apa mekanismenya terkait dengan koreksi atau merevisi atau membatalkan proses tunjangan ini, apakah mungkin? Sangat dimungkinkan, amat sangat dimungkinkan. Kesekjenan itu harus menunduk pada kebijakan keuangan negara di tangan Menteri Keuangan. Harus realistis pada situasi keuangan dan perpajakan saat ini dan kondisi keekonomian kita apakah mampu memenuhi itu semua. Jadi saya pikir wakil rakyat harus mewakili kondisi rakyat. Kita percaya penuh wakil rakyat akan mengikuti penderitaan rakyat yang saat ini dibebani oleh banyak pajak dan berusaha untuk survive dalam kondisi ekonomi yang begitu sulit. Gitu Mas Juno. Baik, terima kasih atas perspektifnya Mas Julius Ibrani, Ketua. Paham ya. Baik. Jadi Mas, halo. Ya, silakan singkat saja Pak Toto, silakan. Ya, artinya kami semua paham dengan penjelasan Mas Julius tadi dan ya kita serahkan penuhnya kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan. Baik, terima kasih atas semua masukan. Baik, terima kasih Pak Toto Daryanto telah bersama kami, anggota DPR dari fraksi PAN, dan juga Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda, Saudara, Barreskrim Polri mengungkapkan hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana tidak cocok atau non-identik. Saudara, kebakaran menghanguskan 4 bangunan semi permanen di kawasan Jalan Raya Bogor. Tapi sebelum sampai ke sana, kita ke informasi berikutnya terlebih dahulu, Saudara. Ini berkaitan dengan Barreskrim Polri yang mengungkap hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana tidak cocok. Hasil tes DNA disampaikan setelah Bidokes Polri melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Hasilnya DNA Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana tidak cocok. Sebelumnya 11 April lalu Ridwan Kamil melaporkan selebgram Lisa Mariana ke Barreskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM berinisial CA.
bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan kembali hanya di Kompas Petang usai jeda. Kebakaran menghanguskan 4 bangunan semi permanen di kawasan Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok. Kebakaran diduga akibat korsleting dari salah satu bangunan semi permanen hingga api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Usai sudah kebersamaan kita di Kompas Petang, kami pamit. Saya Audrey Chandra. Dan saya Arjuno Pramendito, terima kasih. Sampai jumpa.